Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margareta Maya, kelas pagi program studi manajemen dengan NIM 2892 1500001. Saya adalah mahasiswi semester 3. Video ini saya buat untuk mengundi nilai UAS mata kuliah kepajakan dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Taufan Nugroho, S.Si, M.M. Yang pertama, mengenai PPH pasal 23. Definisi PPH pasal 23. PPH 23 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan pada penghasilan sehubungan dengan penyertaan modal, sewa, dan penggunaan harta selain tanah dan bangunan, penyerahan jasa atau hadiah, dan penghargaan selain yang telah dipotong PPH 23. Umumnya, PPH ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak, yaitu pihak penerima penghasilan atau pemberi jasa akan dikenakan PPH 23 dan pihak pemberi penghasilan atau penerima jasa akan memotong, membayar, dan melaporkan PPH 23 tersebut ke kantor polisi. Pemotong PPH 23. 1. Badan pemerintah wajib pajak pada dalam negeri. Penyelenggaraan kegiatan bentuk usaha tetap atau BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Kedua, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk sebagai pemotong PPH 23 oleh Direktur Jenderal Pajak melalui SE garis 08 dari PJ titik 4 dari 1990. Objek dan tarif PPH 23. Objek 1. Penghasilan sehubungan dengan penyertaan modal. A. Dividen yang diterima oleh PT atau BUMN atau BUMD dengan syarat kepemilikan saham kurang dari 25%, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi yang dikenakan PPH final. B. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. C. Royalti. D. Hadiah, penghargaan, bonus, dan lain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. 2. Penghasilan sehubungan dengan sewa dan penggunaan harta. Sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan imbalan jasa. Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya yang diatur atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan selain jasa yang telah dipotong PPH 21. Yang keempat, penghasilan atas imbalan jasa lainnya. A. Dalam kurung PMK nomor 141 dari PMK 03/2015 sebanyak 62 jasa. Tarifnya 20% dan tarif yang kedua dari 15%. Perhitungan PPH 23. Perhitungan PPH 23 dilakukan dengan mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan. Proses perhitungan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. PPH 23 sama dengan tarif pajak kali penghasilan. Dalam hal wajib pajak, badan yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Besarnya tarif pemotong adalah lebih tinggi 100% sebagai denda dari tarif yang telah ditentukan di atas. Perhitungan dilakukan dengan mengalihkan 20% dengan total pajak yang terutang. PPH 23 yang harus dibayar sama dengan 20% kali PPH 23 terutang. Ketentuan saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPH pasal 23. Saat terutang, PPH 23 terutang pada bulan dilakukannya pembayaran atau pada bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Saat penyetoran, PPH 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Saat pelaporan, selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang berikutnya PPH pasal 24. Definisi PPH pasal 24. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan
Pasal 24 ayat 1. PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang ada. PPh pasal 24 pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Yang ketujuh, keuntungan dari pengalihan aset tetap. Dan yang terakhir, keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT. Berikutnya, subjek dan objek pajak penghasilan pasal 24. Yang menjadi subjek PPh pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang terima atau diperoleh dari luar negeri. Dan objek PPh pasal 24 adalah penghasil yang berasal dari luar negeri. Objek pajak penghasilan pasal 24 ini dikenakan atas 1. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang memberikan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. 2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dikembali bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan menggunakan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubung dengan jasa pekerjaan dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang kelima, penghasilan BUT adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak pembangunan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau pemodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Ketujuh, keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. Yang terakhir, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT. Tarif pajak penghasilan pasal 24. Pasal 24 ayat 2 UU PPh, besarnya pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang undang-undang berdasarkan PPh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Karena PPh pasal 24 merupakan sebagai pengurangan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, maka perhitungan tarifnya menggunakan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh, yakni tarif pajak progresif. Pajak penghasilan progresif sendiri diatur dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dalam pasal 17 tersebut dijelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan tarif pajak atas penghasilan sebagai berikut. 1. Tarif pajak 5% untuk penghasilan 50 juta. 2. Tarif pajak 15%
untuk penghasilan di atas 50 juta hingga 250 juta. Yang ketiga, tarif pajak 25% untuk penghasilan di atas 250 juta hingga 500 juta. Yang keempat, tarif pajak 30% untuk penghasilan di atas 500 juta. Tarif pajak penghasilan pasal 24 ditentukan sesuai dengan negara masing-masing. Tarif pajak luar negeri adalah 40%, sedangkan tarif yang berlaku di Indonesia sebesar 25%. Berikutnya, penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri. Penggabungan penghasil dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. 1. Untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. 2. Untuk penghasilan lainnya seperti penghasilan bunga, sewa dan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Yang ketiga, untuk penghasilan berupa dividen untuk mengurangi kemungkinan penghindaran pajak, maka terdapat penanaman modal di luar negeri. Selain pada badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek, Menteri Keuangan berhak untuk menentukan saat diperolehnya dividen. Jadi, pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan seluruh penghasilan yang diterima dan diperoleh oleh wajib pajak, baik penghasilan tersebut berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam menghitung pajak penghasilan, maka seluruh penghasilan tersebut digabungkan dalam tahun pajak diperoleh atau diterimanya penghasilan atau dalam tahun pajak. Besarnya kredit pajak luar negeri yang boleh dikreditkan. Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan hanya atas pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan diterima atau diperoleh wajib pajak dari luar negeri, dan setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau berutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak, atau setinggi-tingginya sama dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Mekanisme pengkreditan pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri. Tentu dalam melakukan pengkreditan PPh seperti ini terdapat mekanisme atau prosedur yang harus dilakukan. Berikut mekanisme yang harus ditempuh wajib pajak. A. Pajak penghasilan dibayar di luar negeri dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan yang diutang di Indonesia. B. Kredit PPh yang dibayarkan di luar negeri dilakukan dalam tahun pajak digabungkan penghasilannya dari luar negeri tersebut dengan penghasilan Indonesia. Dan C. Jumlah besaran PPh 24 dapat dikreditkan maksimal adalah sebesar jumlah yang lebih rendah di antara PPh yang dibayar di luar negeri dan jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan luar negeri dan seluruh penghasilan kena pajak. Jika penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka kemudian penghitungan PPh 24 dilakukan untuk masing-masing negara. Yang D. Penghasilan kena pajak dikenakan PPh final atau penghasilan dikenakan pajak terutang tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya. Jika jumlah PPh yang dibayarkan di luar negeri melebihi ketentuan PPh 24 yang dapat dikreditkan, maka kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan pada tahun mendatang, tapi dibebankan dan tidak direstitusi. Yang berikutnya, PPh pasal 25. Definisi PPh pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Wajib pajak atau WP, baik berupa orang pribadi ataupun badan yang melakukan suatu kegiatan usaha, dikenai pajak penghasilan PP pasal 25, berupa angsuran PPh tiap bulannya. Keterlambatan baik dalam menyetor maupun melapor dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Angsuran. Besarnya angsuran PPh pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu, setelah dikurangi dengan PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain, dan PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan,
dibagi 12. PPh terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu, PPh pasal 22, 23, dan 24 per 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Perhitungan PPh pasal 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan atau tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan dari SPT tahun sebelumnya. Dihitung sebesar PPh yang terutang pajak yang lalu, yang dikurangi dengan 1. Pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21, yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat 1 sebagai pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP, dan pasal 23 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa, serta pajak penghasilan dipungut sesuai pasal 22 atau pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Berikutnya, pajak penghasilan dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24, lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak menghasilkan. Tarif PPh pasal 25. Terdapat dua jenis pembayaran angsuran pajak penghasil pasal 25 atau PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi atau WPOP, yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPOPPT, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan suatu atau lebih tempat usaha. PP 25 bagi OPPT sama dengan 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Berikutnya, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu, yaitu pekerjaan bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT sama dengan penghasilan kena pajak atau PKP tarif PPh 17 ayat 1 huruf A UU PPh 12 bulan. Tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh adalah 1 sampai dengan 50 juta sama dengan 5%, 50 juta sama dengan 250 juta sama dengan 15%. 250 juta dikurang dengan 500 juta sama dengan 25%. Di atas 500 juta sama dengan 30% pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan, yaitu penghasilan kena pajak atau PKP dikali 25% atau tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh. Batas waktu bayar PPh pasal 25. Sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 184 PMK 03/2007 yang kemudian berubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan nomor 242 PMK 03/2001 tentang tata cara pembayaran dan penyesuaian pajak, dijelaskan jatuh tempo pembayaran paling lambat tanggal 17 bulan berikutnya setelah masa pajak. Apabila batas waktu penyesuaian jatuh dari hari libur atau Sabtu, Minggu, hari libur nasional dan pemilik umum, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari berikutnya. Sebagai contoh, untuk bulan Februari 2014, angsuran PPh 25 wajib dibayar paling lambat 15 Maret 2014. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PR/PJ/2008 pada Mei 21 2008, pembayaran wajib dilakukan dengan membawa surat setoran pajak atau SSP atau dokumen sejenisnya. Dalam melakukan setoran pajak, Anda diharuskan untuk terlebih dahulu membuat IDU. Subjek dan objek pajak PPh pasal 25. Sama subjek PPh pasal 25. 1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha seperti sebagai pedagang, pengecer, atau penyerahan jasa. 2. Wajib pajak badan yang melakukan suatu kegiatan usaha seperti sebagai pedagang, pengecer, atau penyerahan jasa. Objek pajak. 1. Objek yang dikenakan pajak penghasilan pasal 25 ini adalah suatu penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan wajib pajak. Kedua, sementara itu, objek pajak PPh pasal 25 adalah penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak baik itu pribadi maupun badan dari kegiatan usaha
usaha yang mereka lakukan. Berikutnya PPh pasal 26. Definisi PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia, selain bentuk usaha tetap atau BUT yang berada di Indonesia. Dasar hukum PPh pasal 26. 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia. 2. Badan yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dasar hukum PPh pasal 26. Pertama, pasal 26 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK 03/2008 tanggal 31 Desember 2008. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK 03/2008 tanggal 31 Desember 2008. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK 03/2009 tanggal 22 April 2009. 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 434/KMK 04/1999 tanggal 24 Agustus 1999. 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 624/KMK 04/1994 tanggal 27 Desember 1994. Dan terakhir, Peraturan Dirjen Pajak Nomor PR-52/PJ/2009 tanggal 24 September 2009. Tarif PPh pasal 26. Tarif 20% atau final atas jumlah bruto yang dikenakan atas 1. Dividen, 2. Bunga, 3. Royalti, 4. Intensif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, 5. Hadiah dan penghargaan, 6. Pensiun dan pembayaran berkala, 7. Premi swab dan transaksi lindung lainnya, dan 8. Perolehan keuntungan dari penghapus utang. Tarif 20% final dan laba bersih yang diharapkan dari 1. Pendapatan dari penjualan aset di Indonesia, 2. Premi asuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang pada perusahaan asuransi di luar negeri. Subjek dan objek PPh pasal 26. Subjek pasal 26 Undang-Undang PPh mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh WP luar negeri, selain bentuk usaha tetap atau BUT yang bersumber dari Indonesia. Pemotongan PPh pasal 26 dilakukan oleh pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya. Adapun pihak yang dipotong PPh pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri atau badan dan pribadi, selain BUT Indonesia. Sedangkan pemotong PPh pasal 26 meliputi badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri atau badan dalam negeri maupun orang pribadi dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap dan perwakilan usaha luar negeri. Berikutnya, objek pajak. Perlu kita ketahui ada beberapa objek penghasilan yang dikenakan pemotong PPh pasal 26. Objek pajak PPh pasal 26 meliputi 1. Dividen, 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta. Yang berikutnya, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan. Berikutnya, hadiah dan penghargaan. Berikutnya, pensiun dan pembayaran berkala. Dan yang terakhir, premi share dan transaksi lindung nilai lain. Ketentuan tarif 20% mengikuti kriteria sebagai berikut. 1. Tarif 20% atau final dari laba bersih yang diharapkan selama penjualan atau penghasilan saham perusahaan antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau bentuk usaha tetap didirikan di Indonesia. Berikutnya, tarif 20% yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak satu bentuk usaha tetap di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.
Dan yang terakhir, tingkat berdasarkan perjanjian pajak yang dikenakan sebagai JB. Penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dan negara-negara lain yang berada dalam perjanjian mungkin berbeda satu sama lain. Tarif mereka biasanya mengurangi tingkat dari tarif biasa 20% dan beberapa mungkin memiliki tarif 0%. Berikutnya, wajib pajak PPh 26. 1. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang tempat dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui perjalanan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Berikutnya, pajak pertambahan nilai atau PPN. Definisi PPN. PPN merupakan singkatan dari pajak pertambahan nilai. Pajak ini merupakan salah satu sumber pemasukan negara atas konsumsi masyarakat. Pengertian PPN adalah suatu pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli yang terjadi karena adanya pertambahan nilai. Pemungutan tersebut dibebankan pengusaha yang sudah menjadi pengusaha kena pajak atau PPN. Yang membayar PPN adalah konsumen akhir, sementara yang memungut, menyetor, dan melakukan PPN ke negara adalah penjual atau pedagang. PPN yang dipungut oleh penjual bukannya masuk ke dalam kantong pribadi, melainkan akan disetorkan kepada negara. Dan pengusaha yang menyetorkan PPN merupakan pengusaha yang sudah masuk dalam kategori P1. Ditinjau dari prosesnya, PPN merupakan pajak yang tidak langsung. Barang atau jasa yang dikenakan PPN. Barang atau jasa yang dikenakan PPN jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu, untuk memudahkan kita membedakan mana barang yang dikenakan PPN dan tidak, berikut ini adalah daftar barang yang tidak dikenakan PPN. Yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. 2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat atau tidak, termasuk makanan dan minuman yang disediakan oleh usaha jasa boga atau catering. Yang terakhir, uang, emas, batangan, dan surat berharga. Sedangkan untuk jasa yang tidak dikenakan PPN meliputi dikenakan PPN meliputi jasa pelayanan kesehatan medis, pelayanan sosial, pengiriman surat dengan perangko, keuangan, asuransi, keagamaan, pendidikan, kesenian dan hiburan, dan yang terakhir penyiaran tidak bersifat iklan. Jasa angkut umum di darat dan air serta jasa angkut dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri. Jasa tenaga kerja, perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, telepon umum dengan menggunakan pramuka, dan terakhir jasa pengiriman uang dengan vessel pass. Tarif PPN. Penentuan besarnya tarif PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Berikut ini daftar tarif dari PPN. 1. Tarif PPN 0%, berlaku untuk ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak yang tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Kedua, tarif PPN 100%, berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, termasuk di daerah zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabeanan. Berikutnya, tarif PPN atas barang mewah ditetapkan paling rendah 11% dan paling tinggi 200%. Berikutnya, khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif PPN 9%, besarnya tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5% sehingga paling tinggi 20% mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Tarif PPN yang dikenakan kepada pembeli
akan tertulis jelas pada setiap bukti transaksi jual beli. Artinya, harga yang nantinya dibayar dan ditambah dengan jumlah PPN. Namun, jika kita tidak menemukan keterangan PPN pada seluruh, artinya total harga yang tertera tarik termasuk PPN. Pembayaran dan pelaporan PPN. PPN mengikat pembeli dan penjual. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, PPN adalah kewajiban dari pembeli sehingga dibayarkan oleh pembeli itu sendiri. Namun, kewajiban pemungutan, penyetoraan, dan pelaporan PPN merupakan kewajiban penjualan atau pengusaha kena pajak atau PKP. Penjualan atau PKP kemudian melaporkan pemungutan PPN secara akumulatif ke Ditjen Pajak. Bukti pemungutan PPN ini disebut dengan faktur pajak. Di dalam sebuah faktur pajak dicantumkan beberapa hal seperti nama, alamat, barang atau jasa yang dibeli, NPWP, dan lain-lain. Penjual wajib melaporkan faktur pajak paling lambat pada akhir bulan setelah terjadinya transaksi. Berikutnya, subjek dan objek PPN. Subjek pajak adalah perseorangan atau sebuah badan usaha yang ditetapkan menjadi pelaku pajak tersebut. Secara sederhana, pengertian subjek pajak adalah individu atau badan yang punya hak dan kewajiban dalam perpajakan, sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, subjek PPN adalah pengusaha kena pajak atau PKP, baik orang pribadi maupun badan yang melakukan pengiriman barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Adapun pengusaha kena pajak atau BKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP di dalam daerah pabean dan atau melakukan ekspor BKP, baik BKP berwujud maupun BKP tidak berwujud, dan atau JKP. PKP wajib melaporkan usahanya untuk dilakukan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang terutak. Objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan atau disebut juga setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dapat dikonsumsi atau meningkatkan harta kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dan dilansir dari laman resmi Badan Kebijakan Fiskal, objek PPN adalah sebagai berikut. 1. Penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 2. Impor BKP dan atau pemanfaatan JKP atau BKP tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 3. Ekspor BKP dan atau JKP. 4. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. Yang kelima, penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat diprediksi. Adapun yang dimaksud dengan barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atributnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak terwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Pengaturan cakupan BKP dalam Undang-Undang PPN bersifat negatif dalam artian bahwa pada prinsipnya seluruh barang perubahan BKP kecuali ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenakan PPN. Sedangkan jasa kena pajak atau JKP merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan satu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan dan atau petunjuk dari pemesanan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Berikutnya PPNBM, yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Definisi PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah pada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. PPNB hanya dikenakan satu kali pada saat pengiriman barang ke produsen. PPNBM dikategorikan sebagai 1. Pajak pusat, pajak objektif, pajak atas konsumsi umum dalam negeri, dan yang terakhir pajak tidak langsung.
Berikutnya, dasar hukum PPNBM. PPNBM memiliki dasar hukum yang sama dengan PPN, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang sudah diganti atau dicabut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan atau Undang-Undang HPP. Di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai objek pengenaan PPNBM, ketentuan tarif secara umum hingga cara pemungutan pajak. Selain itu, terdaftar PMK nomor 05/PMK 010/2022 yang mengatur PPNBM ditanggung oleh pemerintah di tahun 2022. Pihak pemungutan PPNBM. Siapa yang berhak atau wajib memungut pajak penjualan atas barang mewah ini? Berdasarkan undang-undang yang berlaku, pihak yang wajib memungut PPNBM adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Lantas, kapan PPNBM dipungut? Berbeda dengan PPN, pajak ini hanya disetorkan satu kali, yaitu pada saat impor BKP tergolong mewah atau pada saat penyerahan BKP mewah dari produsennya. Jadi, pajak penjualan barang mewah ini tidak perlu dikenakan lagi pada saat proses penyerahan tingkat atau tahap selanjutnya. Berikutnya, tarif PPNBM. Tiap barang mewah memiliki tarif pajak yang berbeda-beda. Berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku, tarif PPNBM untuk barang mewah digolongkan dalam beberapa kategori. Yang pertama, tarif pajak 10% untuk kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman berbebas alkohol. 2. Tarif pajak 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, permandani, dan peralatan olahraga impor. Yang ketiga, tarif 20% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar. Yang keempat, tarif pajak 30% untuk minuman bebas alkohol, barang berbahan kulit impor, batu kristal, dus, dan barang sisa berat. Pada saat ini, pemerintah memberikan diskon PPNBM untuk mobil baru 2022. Diskon PPNBM tertuang dalam PMK nomor 05/PMK 010/2022. Mekanisme pemungutan PPNBM. Proses pemungutan pajaknya terbagi menjadi beberapa mekanisme, di antaranya pemungutan oleh pengusaha kena pajak atau PKP dan pemungutan PPNBM oleh pihak pemungut. 1. Pemungutan pajak barang mewah oleh PKP. Pemungutan pajak barang mewah oleh PKP mirip seperti BPN, yang mana PKP produsen yang menyerahkan tergolong mewah, menerbitkan faktur pajak kepada pihak pembeli dan melaporkan pemungutan pajak atas transaksi tersebut di dalam SPT masa pajak. Faktur pajak yang digunakan untuk transaksi penyerahan BKP tergolong mewah ini adalah faktur pajak dengan kode 01. 2. Pemungutan pajak barang mewah oleh pihak pemungut. Dalam mekanisme pemungutan ini, terdapat 3 pihak yang dikategorikan sebagai pemungut PPNBM, yaitu A. Bendaharawan pemerintah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN. 2. Pemegang kuasa atau izin atau kontrak. 3. Badan Usaha Pemilik Negara atau BUMN. Pada dasarnya, PKP produsen wajib menerbitkan faktur pajak dan surat setoran pajak SSP. Kemudian dibuat dalam beberapa rangkap untuk diserahkan kepada pihak-pihak terkait. Subjek dan objek PPNBM. Subjek PPNBM adalah PKP yang menghasilkan BKP tergolong mewah dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan, dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah. Walaupun demikian, karena PPN dan PPNBM merupakan pajak tidak langsung, maka prinsipnya beban pajak dapat diganti kepada pihak lain. Subjek pajak PPNBM dapat menjadi 2 kategori, yaitu pengusaha kena pajak. PKP adalah pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan BKP, mengimpor BKP, mengekspor BKP, serta melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan BKP tidak terwujud dari luar daerah bagian, melakukan usaha JKP atau memanfaatkan JKP dari luar daerah tersebut. Berikut ini beberapa contoh subjek PPNBM. 1. Pengusaha kena pajak yang meliputi pabrik atau produsen. 2. Pengusaha real estate, importir,
ketiga, pengusaha bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan. Yang keempat, pemegang hak paten dan merek dagang. Yang kelima, kontraktor atau subkontraktor bangunan. Dua, pengusaha yang memilih menjadi BKP, meliputi eksportir dan pedagang yang menyerahkan BKP kepada BKP. Yang berikutnya, objek pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1944 yang kini sudah mengalami perubahan, yakni Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang luar yang termasuk dalam objek PPNB adalah sebagai berikut. 1. Objek PPNB merupakan barang-barang kebutuhan pokok. 2. Objek PPNB dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat tertentu. Yang ketiga, objek PPNB umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi. Dan yang keempat, objek PPNB dikonsumsi demi status atau untuk menunjukkan status sosialnya. Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka tidak heran harga mobil dan motor yang tergolong mewah atau objek PPNB ini memang tidak tanggung-tanggung mahalnya. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih.